Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal salihah wa liwajhika khalisan wa ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan min indillah. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha faqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur di pagi menjelang siang ini Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu, di majelis Barkata, di taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di taman surga ini, Allah juga nanti mengumpulkan kita di surga yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu semua, mari kita mulai majelis kita sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertemuan hari ini pertemuan ke-14, ayat ke-220 sampai 224. Selain kita akan menterjemah kata per kata seperti biasa, kita juga hari ini akan melatih diri menentukan mufrad dan jamaknya. Ya, mufrad kita menentukan jamak dari mufradnya atau mufrad dari jamaknya sesuai kata-kata yang hari ini kita temukan di pertemuan ke-14. Selain itu, kita juga akan mencari fi'il mudhari' di pertemuan ke-14. Ada berapa fi'il mudhari' itu dan apa saja, termasuk domirnya apa. Baik, seperti biasa saya baris pertama. Baris kedua, insya Allah mulai dari nomor yang pertama, nomor 2 nanti Ummu Irham, yang ketiga Umi Iza, 4 Bulena, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, baik. Saya memulai di baris yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fid dunya wal akhirah. Fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Wa yas'alunaka, dan yas'aluna, mereka bertanya. Merekanya jelas tuh ya, di awalnya waw dan nun, di akhirnya ka, kamu. Mereka bertanya kepadamu, kamu di sini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bertanya kepadamu dalam kurung wahai Muhammad, anil yatama, an, tentang al-yatama, anak-anak yatim. Yatama bentuk jamak atau jamak taksir dari yatimun. Ya, yatim, apa itu yatim? Anak yatim. Apa tuh? Apa? Anak yang? Anak yatim. Apa itu? Enggak punya orang tua. Enggak punya bapak apa enggak punya orang tua? Enggak punya bapak ya. Baik, yatim itu dalam istilah fikih kita adalah ungkapan untuk 2 syarat. Yang pertama, man faqada abah. Siapa tuh? Orang yang telah ditinggal, mati, meninggal, wafat oleh ayahnya. 1. Syarat kedua, walam yablugh, dan dia belum baligh. Jadi 2 syarat itu yang disebut dengan yatim, jamaknya yatama, adalah man faqada abah, yang ditinggal, meninggal, wafat oleh ayahnya. Yang kedua, walam yablugh, dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh, walaupun ayahnya sudah meninggal dunia, tidak disebut yatim. Nah, saya tidak berhak disebut yatim karena sudah balik banget. Jadi
Gitu ya. Baik. Qul, katakanlah islahun, berbuat baik, islah ya, berbuat baik, lahum, bagi mereka. Baik, saya sampai situ, silahkan dilanjutkan di baris kedua oleh Ummu Irham. Silahkan. Ya Ustadz, Mangga, Ibu. khairun adalah baik, wa inna, dan jika tukholituhum, kamu bergabung atau berbaur, Ya, kalian, maaf. oh kalian, Tak di awalnya, oh, wa iya. di akhirnya. Kalian ya. kalian bergabung atau berbaur, fa Betul. ikhwanukum, Maaf, saya potong Ibu, uhumnya belum tuh. kalian bergabung atau berbaur dengan mereka. Cakep, itu dia. Dengan mereka, betul. Maaf, saya potong lagi Ibu, punten. Ya. Tukhalitu, ibu-ibu semua lihat, tukhalitu artinya kalian bergabung, kalian berbaur. Nah, kita sering dengar tuh, tidak boleh ikhtilaf. Sering dengar nggak? Tidak boleh ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu nggak boleh tuh ikhtilat. Nah, ikhtilat itu apa? Ini dia. Berbaur, bercampur. Ya, ikhtilaf. Oke. Ya. Jadi ada dalam fikih kita ada yang disebut dengan ikhtilaf, ada yang disebut dengan khalwat. Ya, ada ikhtilat, ada khalwat. Kalau kita ke pasar, ya, misalkan saya ke pasar. Di pasar ada perempuan yang dagang atau ada perempuan juga yang beli. Nah, itu namanya ikhtilat, bercampur baur. Sedangkan khalwat itu satu laki-laki dengan perempuan satu itu bersamaan yang bukan mahramnya. Itu khalwat. Nah, ikhtilat dalam pendapat yang saya pilih, ikhtilat itu hukum asalnya boleh. Sedangkan khalwat hukum asalnya tidak boleh. Ya, kita ke pasar itu ikhtilat. Apalagi atau kita kalau di masjid misalnya saya sendiri, ibu-ibu banyak, itu ikhtilat. Nah, hukum asalnya boleh. Menjadi tidak boleh kalau ada unsur-unsur yang membuat dia haram. Ya misalnya tidak menutup aurat atau berdekat-dekatan atau yang lainnya. Ini ikhtilat ya, membaur atau bergabung. Mangga dilanjut. Fi'il madinya apa Ustadz? Afwan. Ya bagus. Khalata yukhalitu. Kho-nya panjang. Mangga Umi Irham. Ya Ustaz. Mangga. Ikhwanukum, maka ikhwa saudara, mereka saudara-saudaramu. Kalian. Maka kalian maaf, saudara-saudara. Maka mereka saudara-saudara kalian gitu. Maka mereka saudara-saudara kalian. Betul. Ya. Wallah, dan Allah ya'lamu, mengetahui, al-mufsida, orang-orang yang melakukan kerusakan. Betul. Mina dari. Ahsanti. Syukran Umi Irham. Ustaz mau tanya dulu. Boleh. Ustaz mau tanya dulu. Kriteria anak yatim tadi yang kedua itu orang yang belum balik. Berarti kalau belum balik itu berarti di bawah SMP ya Ustaz ya? Ya, kalau dalam fikih kita sebelum melihat umur, kalau laki-laki ditanya tuh dia sudah mimpi apa belum, itu ya. Nah, secara umum saya kira SMP beda-beda juga ya. Ada yang udah, ada yang belum gitu ya. Kan biasanya kalau perempuan duluan ya, laki-laki lebih belakangan dari perempuan. Saya kira kelas SMA lah sudah bukan yatim tuh. Nah, makanya kalau ada acara apa itu namanya santunan anak yatim, itu pasti betul. Itu pastikan bahwa anak yang kita santuni dia belum balik dan dia
ditinggal meninggal ayahnya. Nah, kalau bagaimana kalau saya mau ngasih kepada anak ya dia sudah meninggal ayahnya tapi dia anak SMA. Akadnya jangan santunan anak yatim. Akadnya dirubah. Tapi sodakoh kepada fakir atau miskin atau orang-orang yang duafa, yang lemah. Kalau jadi berarti kita nggak boleh ngasih kepada anak-anak yang SMA yatim itu. Boleh, akadnya jangan anak yatim. Akadnya fakir atau miskin gitu ya, atau membantu kepada sesama gitu. Ya. Ya Ustadz, itu yang maksudnya Umi Irham tadi, nanti kaitannya dengan santunan yatim. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Baik, dilanjutkan setelah Umi Irham. Umi Ihza, silahkan baris ketiga. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Muslih, al-muslih, membuat perbaikan. Ya, maaf saya potong. Orang-orang Umi Ihza. perbaikan. Betul, satu orang ya. Maaf saya potong biar ibu-ibu yang ibu-ibu lain ingat. Jadi al-muslih itu kebalikan dari al-mufsid sebelumnya tuh ya. Biar ingat. Al-muslih orang yang melakukan perbaikan. Kalau mufsid orang yang melakukan kerusakan. Saya ulangi. Al-muslih orang yang melakukan perbaikan, al-mufsid yang tadi dibaca oleh Ummu Irham orang yang melakukan kerusakan. Ini dua hal yang bertolak belakang ya. Al-mufsid dan al-muslih. Itu ya. Mangga dilanjut Umi Iza. Baik Ustadz. Walau terdiri dari dua kata dan wa dan lau jika seandainya. Seandainya. Seandainya ya Ustadz. Kalau jika in. Oh iya, afwan. Ya. Walau ya, dan seandainya. Ya, udah bagus tuh. Sya'a menghendaki Allah. Betul. La'anatakum dua kata la'anata dia menyengsarakan. Kum kalian. Iya, betul. Iya, Ustaz. Bagus. Inna sesungguhnya Allah Azizun maha perkasa, Hakimun maha bijaksana. Ahsanti Sayyidah atau Umi Ihza. Terima kasih Umi Ihza. Ahsanti, hebat. Ibu-ibu semua lihat. Oke. Lihat yang di tengah tadi itu yang dibaca oleh Ibu Umi Ihza. A'nata. A'nata ini fi'il madhi. Artinya menyengsarakan. A'nata fi'il madhi, ada hamzah di awal, itu bukan anita. Ya mungkin sebagian menganggap itu fi'il mudhari, ternyata bukan. A'nata fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yu'nitu. A'nata yu'nitu, artinya menyengsarakan. Ya menyengsarakan ya. A'nata yu'nitu. Oke, ini fi'il madhi. Baik. Dilanjutkan baris keempat oleh Ibu Sayyidah Lena. Tafadhali. Wa dan la tidak tankihu kalian menikahi al-musyrikati perempuan-perempuan musyrik hatta sehingga yu'minu yu'minna mereka beriman. Betul. Wa dan la sungguh amatun budak perempuan. Bagus. Mu'minatun yang beriman. Betul. Ahsanti syukran Sayyidah Lena. Ibu-ibu semua lihat. Yu'minna. Tadi Bu Lena betul ya. Yu'minna ini mereka beriman. Ini fi'il mudhari domirnya hunna. Yu'minna. Ya, ada nun tasydid di akhir itu aslinya nunnya dua. Yu'minna, nun pertama punya iman, punya yu'minu, nun kedua punya domir hiya. Untuk saya biar terbayang, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, itu hunna tuh. Yaf'alna, yaf'alna, itu sama dengan yu'minna. Yu'minna, karena nunnya ada dua di situ,
maka dibikin satu nun tapi dikasih tasydid. Jadinya tulisannya begitu. Yu'minna. Domirnya hunna. Itu ya. Baik, syukran Sayyidah Lena. Silahkan dilanjut baris kelima Sayyidah Herlin. Tafadhali. Nah, Ustaz. Khairun baik atau lebih baik, Ustaz? Lebih baik. Kemudian Karena ada min setelahnya tuh, jadi lebih baik dari. Nah, gitu. baik. Min dari musyrikatin, wanita musyrik, Betul. walau Boleh, walau boleh, walaupun boleh, meskipun boleh. Betul, Ibu. a'jabatkum. Wanita musyrik itu menarik hati kalian. Bagus. Ajabat, maaf saya potong. Ajabat itu diambil dari kata-kata ajib. Membuat takjub, menarik hati. Boleh juga tadi. Bu Herlin tadi bilang menarik hati, boleh. Menarik hati atau membuat takjub. Ya, atau menakjubkan, boleh juga. Walau a'jabatkum, meskipun, walaupun dia perempuan itu maksudnya a'jabatkum, menarik hati kalian, membuat takjub kalian. Oke, lanjut Ibu. Betul. Wala, dan janganlah tungkihu, kalian menikah Kan? Iya. al-musyrikina, laki-laki musyrik. Bagus. Ahsanti Sayyidah Herlin. Syukran. Ibu semua lihat yang dibaca oleh Bu Herlin barusan. Tunkihu. Sebelumnya yang dibaca oleh Bu Lena di atas nih di layar, lihat tankihu. Beda tuh ya. Baris keempat nih yang dibaca Bu Lena, tankihu. Sedangkan baris 5 yang dibaca Ibu Herlin itu tunkihu. Bedanya apa tuh? Taknya fathah, yang satu dhammah. Sudah? Kalau tankihu artinya menikahi. Kalau yang bawah tunkihu artinya menikahkan. Bedanya apa tuh? Kalau baris keempat, wala tunkihul musyrikat, dan janganlah kalian menikahi para wanita musyrik. Yang keempat tuh khitabnya atau yang disasar pesan ini untuk para laki-laki. Para laki-laki yang ingin menikahi wanita. Janganlah kamu para laki-laki kalian menikahi wanita-wanita musyrikah. Kalau yang bawah Ibu, wala tunkihu, itu artinya yang disasar dari perintah ini adalah para wali atau orang tua. Janganlah kalian menikahkan dalam kurung anak-anak kalian al-musyrikin, kepada laki-laki musyrik. Oke, jelas? Yang atas untuk para laki-laki yang mau menikah, yang bawah baris kelima untuk para wali yang menikahkan gadis-gadis atau putri-putrinya kepada laki-laki musyrik. Oke. Sudah sampai sini? Yang kedua, lihat lagi. Tankihu saya tulis deh ya. Sebentar. Tankihu itu fiil madinya adalah nakaha. Jadinya nakaha yankihu. Saya tuliskan. Di layar sudah kelihatan ya Ibu-ibu ya. Sudah kelihatan ya Ibu-ibu? Atau belum? Ada ya? Sudah. Oh, baik. Lihat. Nakahayan kihu. Nah, itu dia, lihat. Saya kasih harokat. Nakaha. Yankihu. Nakaha yankihu. Ini yang dibaca oleh Bu Lena di baris keempat. Nakaha yankihu. Artinya menikahi. Tapi kalau menikah
kan fi'il madinya adalah ankaha. Yunkihu. Saya kasih harokat. Nah, itu ya, ibu-ibu lihat. Yang paling atas nakahayan kihu fil madi dan fil mudhari itu otomatis ya. Nakahayan kihu itu artinya menikahi. Berarti laki-laki menikahi perempuan. Tapi kalau yang bawah ankaha yunkihu itu artinya menikahkan. Berarti ayah atau wali yang menjadi target pesan dari ayat ini. Yang atas ayat baris keempat, yang bawah baris kelima, yang terakhir dibaca oleh tadi barusan oleh Ibu Herli. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Beda tuh ya antara nakaha dengan ankaha, yankihu dengan yunkihu. Baik, kalau sudah kita lanjut ke berikutnya Ibu Wati of Bunda Kia, baris ke-6. Silahkan. Hatta hingga yu'minu mereka beriman wala abdun wa dan la sungguh abdun budak laki-laki. Betul. Maaf saya potong, Bun. Nah, ibu-ibu lihat, kita punya abdun yang barusan dibaca oleh Bunda Kia. Kita juga punya amatun. Ini di layar di baris 4 kelihatan ya. Amatun. Nah, amatun itu budak perempuan. Amatun. Tapi kalau abdun itu budak laki-laki. Ini sama-sama budak, cuma beda laki-laki dan perempuan ya. Oke, silahkan Bun. Mu'minun beriman, khairun lebih baik min dari musyrikin laki-laki musyrik walaupun ajabakum dia menarik hati kalian. Iya. Ahsanti syukran Bunda Kia. Ajaba lagi-lagi Oke, syukran. Baris ke-7 dilanjut oleh Ibu Sukarti. Silahkan. Baik. Sayyidah Sukarti. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika mereka itu yad'una mereka mengajak Iya. kepada neraka. An-nar neraka. Betul? Terus wallahu dan Allah yad'u mereka mengajak dia. Oh ini dia. Maaf saya potong. Kalau hum sebelumnya itu yad'una. Kalau ini Bu, yad'u ini domirnya huwa ternyata. Jadi si wawu ini memang milik kata da'a yad'u. Jadi yad'u itu domirnya huwa. Aslinya memang da'a yad'u, ada wawunya. Da'a yad'u. Nah, kalau hum wawunya double tuh harusnya. Yad'una. Ada waw sukun lagi. Nah, karena waw sukunnya double maka satu dibuang. Nah, jadi yang ini yad'u domirnya huwa. Huwanya kembali kemana? Kembali kepada Allah sebelumnya. Oke, dilanjut. Ada ada bendera di atas waw bukan Ustadz? Jadi kenapa yang tuh? membedakan yad'u itu ada bendera di atas waw, jadi itu bukan berupa domir hum. Enggak ada kaitan Ibu. Itu hanya ya hukum tajwidnya saja ya. Oh, iya baik Ustaz. Enggak. Syukran Ustaz. Afan Ibu. Enggak dilanjut. Ila kepada ya al-jannah surga wal maghfirah dan maghfirah ampunan ya Ustaz. Ya, betul. Maghfirah ampunan. Ya. Baik, syukran Sayyidah Sukarti. Al-maghfirah artinya ampunan. Ya.
Ada nama orang tuh ya, Siti Maghfirah. Berarti Siti ampunan. Baik, syukron Ibu Sukarti. Setelah itu Ibu Yayet, baris ke-8. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Biiznihi, dengan izinnya, wa yubayyinu, dan dia menerangkan Bagus. ayat-ayatnya linnas, bagi manusia, la'allahum Betul. yatazakkarun, mendapatkan pelajaran, mereka mendapat pelajaran. Iya, syukran. Yatadzakkarun. Boleh mereka mendapat pelajaran, boleh juga mereka mengambil, sama aja ya, mengambil pelajaran. Sama saja, hanya beda ungkapan saja. Syukran Sayyidah Yayet. Selanjutnya 9. Ibu Irma izin, Ibu Dewi izin, Ibu Efni izin, Sayyidah Upit. Tafadhali. 9 Ustaz. Mangga. 9. Wa yas'alunaka dan yas'aluna. Mereka bertanya kepadamu. Betul. Yas'alunaka an tentang Ya. al-mahil. Haid. Ya, haid. Ya, betul. Kul, katakanlah, huwa, dialah, adza. Adza. Adza itu bisa kita artikan kotoran. Katakanlah dia adalah kotoran. Ya, maaf saya potong. Boleh kotoran, boleh penyakit. Ya, adza sekali lagi. Boleh kotoran, boleh penyakit. Mangga. Fa'tazilu, maka ya'tazilu, menjauh. Ya, menjauhlah. Menjauhlah. An-nisa'a, perempuan. Betul, wanita-wanita. Perempuan-perempuan. Wanita-wanita di Ahsanti. Syukran Sayyidah Upit. Baik, kalau digabung, qul huwa adza, katakanlah dia. Dianya kembali kemana tuh? Huwanya kembali kepada al-mahid. Haid itu adza. Haid itu kotor. Kotoran yang tadi saya maksud bukan kotoran sesuatu yang dibuang oleh manusia, bukan. Kotoran yang saya maksud tadi kotor gitu ya, sesuatu yang kotor. Adza, kotor atau penyakit. Fa'tazilu, maka menjauhlah, gitu deh. Maka menjauhlah dalam kurung kalian ini para suami, maka menjauhlah kalian para suami. Dari mana? An-nisa, para wanita, atau maksudnya istri-istri. Syukran. Ahsanti Ibu Upit. Hebat. Bu, punten, setengah menit saya nyalain lampu. Kayaknya gelap banget. Punten ya. Pak Ustadz, mana, Bu? Baik, kita lanjut. Setelah Ibu Upit, sekarang Ibu Rai, Sayyidah Rai. Tafadhali. Baris 10 ya. Mangga. Ibu Rai, punten suaranya belum diaktifkan. Afwan. Iya. Baik, Mangga. Ustaz, afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahidi, darah haid. Betul. Wala, 2 kata, dan la, janganlah. Taqrabuhunna, kalian mendekati mereka. Betul. Para perempuan itu. Betul. Hatta, hingga yathurna, mereka bersih. Betul. Para wanita itu bersih. Iya, maaf saya potong. Yathunna
sampai mereka bersih. Kalau digabung tadi dari wala taqrabu gimana kira-kira Ibu Rai? Wala taqrabu. Dan janganlah kalian dekati mereka hingga mereka telah bersih. Ya, betul. Syukran. Lanjut. Fa'idha, dua kata fa, maka idza jika. Apabila. Astagfirullah. Apabila, idza Betul. apabila yatoharna. Tatoharna. Astagfirullah. Mereka telah bersih, betul, telah suci. Betul. Fa'tuhunna. Dua kata, maka kalian datangi mereka. Iya, maka datangilah mereka. Maka datangilah mereka. Masya Allah. Syukran. Ahsanti Sayyidah Rai. Hebat Ibu Rai. Setelah Ibu Rai, 11 Sayyidah Syifa. Tafadhali. Min dari haitsu apa ya Ustaz lupa? Haitsu mana saja. Oh, mana saja. Oh ya. Haitsu mana saja, amaro. Perintah ya? Iya, memerintah. Oh, memerintah. Amaro. Fi'il madhi itu ya. Oh iya. Amaro memerintah kumu kalian ya. Betul. Allah maksudnya gimana kalimatnya ya? Coba dari faktu. Yang lain boleh perhatikan dari faktu hunna min haitsu amarakumullah. Kira-kira gimana tuh? Maka datangilah mereka betul dari mana saja Allah. Oh, dari mana saja yang Allah perintahkan kepada kalian. Itu dia. Ya, betul. Maka datangilah mereka, maksudnya para istri, min haitsu amarakumullah, dari mana saja yang Allah perintahkan kepada kalian. Jadi, istri itu boleh didatangi dari mana saja selama arah itu dibolehkan, diperintahkan oleh Allah. Kecuali ada arah-arah tertentu yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu ya. Oke. Baik. Lanjut, Ibu. Inna sesungguhnya Allah yuhibbu menyukai at-tawwabina orang-orang yang bertaubat. Betul. Wa yuhibbu dan menyukai al-mutatahhirin orang-orang yang menyucikan diri. Ahsanti. Mutatahhirin orang-orang yang mensucikan diri. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Ibu-ibu lihat, tawabin berarti ini orang yang suci juga tuh. Tapi suci dari maknawi, dari dosa-dosa yang bersifat maknawi gitu ya. Kalau mutatahhirin suci juga tuh, tapi dari hal-hal yang nampak gitu ya. Ya, ini sebenarnya dua-duanya sama-sama suci secara makna. Yang satu suci dari dosa, yang satu suci dari najis ya. Dari kalau ibu suci saya nggak tahu nih suci. Baik. Syukran Ibu Syifa Ahsanti. Baik, baris ke-12 dilanjutkan oleh Sayyidah Santi. Baik, Ustaz. 12 ya Ustaz. 12 betul. Nisa ukum dua kata, nisa istri-istri kalian, kalian istri-istri kalian. Harsun itu ladang. Betul. Tidak, sebentar. Harsun itu ladang, lakum itu bagi kalian Ustaz. Betul. Bagi kalian. Fa'tu, fa maka tu itu datangilah. Betul. Oleh kalian begitu Ustaz ya? Betul, datangilah oleh kalian. Harsakum dua kata. Harsa ladang kum kalian. Anna bagaimana saja. Betul. Iktum dua kata kehendak kalian.
Iya, kalian kehendaki. Oh, kalian kehendaki. Beda ya Iya. Ustaz? Bisa aja sih kehendak kalian, cuma biar manis saja gitu. Kalian kehendaki atau kalian kehendaki. Oh iya. Baik, maaf saya potong Ibu Santi, punten. Saya potong. Syi'tum, ibu-ibu semua, syi'tum itu sya'a plus antum. Sya'a yang sering kita sebut. Insya Allah. Jika Allah menghendaki. Nah, kalau syi'tum itu sya'a plus antum. Sya'anya menghendaki, antumnya kalian. Digabung jadinya syi'tum. Bukan sya'tum, tapi syi'tum. Nah, itu nanti secara detail kita belajar di saatnya. Tapi poinnya adalah sya'a plus antum jadinya syi'tum. Gitu ya. Silahkan dilanjut. Baik, syukran Ustaz. Waqaddimu dan qaddimu kalian lakukanlah. Ahsanti. Betul. Waqaddimu dan lakukanlah dalam kurung oleh kalian. Syukran Sayyidah Santi. Alhamdulillah. 15 orang atau kurang kita sudah terjemahkan, masih ada 3 lagi. Barangkali ada yang belum baca, barangkali udah semua ya. Kalau sudah berarti masih ada 3 lagi. Kita serahkan ke ibu-ibu yang namanya tersebut, tergantung takdir hari ini. Ibu Santi, pilih saudarinya deh untuk baca baris ke-13. Silahkan. Saya lagi nggak apa-apa Ustaz? Boleh, Coba Ustaz. boleh Ibu. Enggak. Li anfusikum, li untuk anfusikum itu diri kalian sendiri kali ya Ustaz? Bagus. Anfus jamak dari apa, Bu? Itu apa sih kemarin udah pernah lupa. Apa tuh? Anfus. Ya, betul. Nufus. Naf. Nafs. Iya, nafsun. Nafsun. Iya, Iya. betul. Apa namanya untuk diri kalian sendiri, wattaku wa dan taku bertakwalah Allahu kepada Allah. Betul. Wa'lamu wa dan i'lamu kalian ketahuilah Ustaz mungkin. Iya, betul. Annakum anna itu bahwa atau sesungguhnya Ustaz? Betul, bahwa boleh, sesungguhnya boleh. Bahwa sesungguhnya kalian kum mulaku itu kalian yang menjumpai. Betul. Wa basyiri. Punten ada Oh hu-nya. iya, mulaku. Kalian yang menjumpai ya. Betul, hu. Mulaku. Menjumpainya. Oh, menjumpainya dan nyanyi. Ada hu tuh, ya betul. Iya. Wa basyiri wa dan basyir itu kabar gembira Ustaz. Basyir fiilnya Ibu, fiil amr. Sampaikanlah kabar gembira. Sampaikanlah Kabar gembira. Ya. Oh, kalau amr bukannya depannya kayak ada hamzah. Alif. Ada alifnya ya. Oh, baik. Fiil amr memang salah satu cirinya itu ada alifnya di awal. Ya, terkadang juga ada hamzahnya, tapi kebanyakannya alif. Tetapi ada beberapa kata tertentu yang tanpa alif, tanpa hamzah. Ya. Oh, ini contohnya ya, Pak Bashir ya. Ustaz. Betul, ini contohnya. Nah, syukron Ibu Santi. Nah, Ibu-ibu lihat di layar ya. Kalau kabar gembira, bahasa Arabnya ini. Busyra, kabar gembira nih ya. Nih, busyra di layar kelihatan ya. Busyra itu kabar gembira. Nah, yang barusan dibaca oleh Bu Santi, Bashir itu fi'il amrnya itu. Sampaikanlah kabar gembira. Kalau kabar gembiranya ini di layar nih. Busyra itu kabar gembira. Ya, dulu ada apa itu ya? Kepala KPK kalau nggak salah. Busyra muqaddas namanya. Busyra berarti kabar gembira. Muqaddas itu berarti yang suci, yang disucikan. Nah, busyra artinya kabar gembira. Baik, kalau sudah lihat lagi ibu-ibu semua. Tadi yang disebut oleh Ibu Santi yang tadi dibaca mulaquhu. Nah, mulaquhu itu ternyata 2 kata. Mulaku plus hu. Mulaku itu diambil dari kata-kata liqa, perjumpaan, pertemuan. Nah, di sini ada mim di awalnya itu, kelihatan ya. Mulaku, ada mimnya, berarti yang berjumpa, yang bertemu.
Laku artinya berjumpa atau bertemu. Kalau ada mim di awalnya berarti orang yang berjumpa, yang bertemu, ya. Makanya orang yang sudah berjumpa dengan pasangannya sudah laku. Nah, kalau belum berarti belum laku, belum berjumpa. Nah, si hu tuh kembali kepada sebelumnya tuh Allah. Wattaqullah, kelihatan tuh ya. Dan bertakwalah kepada Allah, seterusnya mulaquhu, yang menjumpainya, nyanya kembali kepada Allah lagi, menjumpai Allah, gitu ya. Baik, syukran Ibu Santi. Sekarang pilih saudarinya deh, baris 14, mangga. Baris 14 siapa ya? Bu Lena. Bu Lena boleh, silahkan Bu Lena. Ya Ustaz. Al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Betul. Wa dan la, janganlah. Bagus. Taja'alu, kalian jadikan. Allah urbatan, penghalang. Li, bagi. Aimani, sumpah-sumpah, kum, kalian. Masya Allah, betul. Maaf saya potong Ibu. Nah, saya mengingatkan kembali, tadi Bu Lena sudah betul. Aimani artinya sumpah-sumpah. Bentuk jamak dari yaminun. Yaminun, ya, mim, ya, nun. Yamin itu artinya bukan mie ya. Yamin artinya sumpah. Jamaknya yang barusan ini dibaca oleh Bu Lena, aiman. Nah, yang namanya aiman berarti itu artinya sumpah. Iya, anak saya Ustaz namanya Aiman, Masya pasti Allah. lihat kok namanya sumpah. Nggak apa-apa Bu, sumpah dengan nama Allah kan. Iya, namanya Aiman yang kedua. Nggak apa-apa. Ya, itu iya, pas begitu artinya pas Bu Elin, Bu Lena artinya sumpah-sumpah. Iya, waktu itu saya nggak lihat-lihat Bu Elin, kan ada nama Aiman, ya udah saya ikut nama Aiman gitu. Nggak apa-apa. Nggak bertentangan juga apa maknanya. Dia punya arti gitu ya. Aiman berarti artinya sumpah. Oke? Baik, syukran. Dilanjutkan Ibu Lena dikit lagi tuh. Bahwa. Udah habis ya? Oh, sedikit lagi. Tabarru, kalian berbuat baik. Ahsanti. Tabarru, kalian berbuat baik. Kita sering dengar ada istilah birrul walidain. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini juga sama nih, dari akar yang sama. Barra ya barru. Barra ya barru. Di sini tabarru, kalian berbuat baik. Tak di awalnya waw alif, di akhirnya. Syukran Sayyidah Lena. Ibu Lena pilih saudarinya untuk baca yang terakhir. Mangga. Ibu Sukarti. Mangga. Ibu Sukarti. Baris terakhir ya Ustaz. Betul Ibu. Watattaku, dan kalian bertakwa. Betul. Watuslihu, dan kalian berbuat baik. Betul. Baina, di antara annas, manusia. Iya, maaf saya potong. Tuslihu boleh kita artikan berbuat baik, boleh juga kita artikan mendamaikan. Nah, sama saja ya, boleh. Tuslihu, aslaha yuslihu artinya berbuat baik atau mendamaikan. Ya, islah, makanya ada islah. Islah itu boleh perbuatan baik, boleh juga perdamaian, ya tergantung konteksnya. Silakan dilanjutin. Wallahu, dan Allah sami'un, maha melihat, alim, sami'un. Ya, maha. Bukan ya? Sami Allahu liman hamidah. Sami, maha mendengar. Iya. Masih nggak? Enggak. Alim, maha mengetahui. Ahsanti, syukran Sayyidah Sukarti. Ahsanti, hebat Ibu Sukarti, alhamdulillah. 15 baris sudah kita lalui dengan sangat baik. Ibu-ibu
rasa-rasanya begitu, saya menilai ibu semakin terbiasa, ibu-ibu juga semakin bagus, semakin banyak kosakatanya mudah-mudahan di titik ini. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya boleh sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya. Istirahat 1 menit sambil yang bertanya boleh. Silakan. Ustadz, Afwan yang Mangga. baris 9 itu kan ada azan, artinya kotoran atau penyakit. Kalau bedanya azan yang panggilan sholat, penulisannya bagaimana? Oh iya, azan yang lagi rame itu ya. Gregetan, Ustadz. Azan yang artinya seruan untuk sholat ada di layar kita, tulisannya begitu. Kelihatan ya? Tulisannya begitu. Zalnya panjang. Azan. Kalau tadi adza atau azan gitu ya. Itu Bu Suci atau Umi Iza ada di layar ya, Ibu. Ada lagi silahkan yang mau bertanya boleh. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita ke latihan di bawahnya. Latihan isi pasangan yang sesuai dari kata-kata di pertemuan ini. Pasangan yang dimaksud adalah mufrad dengan jamaknya. Mufrad tunggal, jamak, jamak. Ya, makna arti. Ada yang ada jamaknya tanpa mufrad. Ada yang mufradnya ada, jamaknya tidak ada. Kita sesuaikan. Semua yang ada di sini, Ibu, 1, 2, 5 tuh ada 5 kata. Seluruhnya sudah kita lalui di halaman yang barusan kita baca. Oke, baik. Satu-satu saja lah ya. Nanti kalau tidak tahu misalnya nggak apa-apa, nanti kita kasih tahu. Kalau yang belum dapat begitu barangkali nanti kita carikan. Kalau lupa nanti kita ingatkan, gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Baik, yatimatun. Tadi terakhir Ibu Sukarti ya. Ibu Sukarti boleh pilih saudarinya untuk baca yatimah. Kira-kira jamaknya apa? Mangga. Bu Teti, Ustadz. Boleh. Bu Teti, Umi Irham, nomor 1, yatimatun. Baik, Ustadz. Mangga. Mufradnya yatimatun. Terus jamannya al-yatima. Al-yata. Al-yatama. Masya Allah. Al-yatama. Nah, tulisannya ada di baris pertama tuh ya di layar kita nih saya tunjuk tuh. Tulisannya begitu. Barangkali yang belum menulis atau perlu memperbaiki boleh. Taknya boleh begini, boleh berdiri sendiri dikasih alif ya. Boleh tuh. Yatama, yatama. Oke. Artinya apa itu Ibu Umi Irham? Iya, Masya Allah, betul. Ya. Ahsanti. Kalau yatimatun berarti anak yatim perempuan. Kalau tamar butohnya hilang, yatimun berarti anak laki-laki yatim. Nah, jamaknya sama saja ya. Yatama, anak-anak yatim. Syukran Ibu Umi Irham. Ya, Umi Irham pilih saudarinya, mangga. Bu Upit. Bu Upit, silahkan. Ustadz. Mangga. Nomor yang 2, anfus. Mufradnya ya Ustadz. Betul, mufradnya. Nufusun. Salah. Nafsun. Nafsun, Masya Allah. Nafsun, jamaknya apa tuh? Anfus. Artinya? Jiwa. Jiwa. Boleh jiwa, boleh diri. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap nafs, setiap diri dha'iqatul maut, merasakan kematian.
tulisannya tadi kayaknya ada ya, yang mana ya? Ada yang dapat nggak di baris berapa ya? Tadi itu pas Bu Santi ya. Baca Bu Santi ya. Baris Nafsun. Naik anfusakum. 13. Ustaz. Li anfusakum. Li anfusikum 13. Oh ini anfus. Oh iya betul. Anfus. Kalau mufradnya, tulisan mufradnya maksud saya. Ada nggak ya mufradnya? Enggak ada Ustaz. Nggak ada ya. Nafs. Oh iya nggak ada. Ini tulisan ininya ya, tulisan jamaknya. Nafsun itu nun fa sin, disambung semua ya ibu-ibu ya. Nun fa sin. Nafsun. Syukran. Ibu Upit pilih saudarinya, mangga. Ibu Rai. Ibu Rai, silahkan. Yaminun. Yaminun, jamaknya aimanun. Masya Allah. Artinya? Artinya sumpah-sumpah. Ahsanti. Yaminun, jamaknya aimanun. Tulisannya di baris 14 tuh ya. Aimanun. Iya, aimanun. Dilihat masing-masing. Aimanun. Oke. Syukran Ibu Rai. Ibu Rai pilih saudarinya. Berikutnya Ibu Yayet. Ibu Yayet, akhun. Mufradnya akhun, jamaknya ikhwanun. Masya Allah. Artinya? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Betul. Akhun, saudara laki-laki. Kita sering dengar mungkin ya. Akhi gitu misalnya. Mau kemana gitu ya. Akhi, saudara. Ini akhun. Saudara laki-laki. Ikhwan. Saudara jamaknya ya. Tulisan ikhwan ada di baris 2 tuh di tengah ya. Ini tulisannya. Ikhwanun. Ikhwanun. Baik, ibu-ibu, apa bedanya ikhwan dengan ikhwatun? Ikhwah. Ada ikhwah, ada ikhwan. Apa kira-kira bedanya? Ikhwah dengan ikhwan. Tulisannya saya tuliskan. Di layar kelihatan ya, ikhwan, yang satu ikhwatun. Nah, kira-kira artinya sama ya ibu-ibu ya. Ikhwan artinya saudara, ikhwatun juga artinya saudara. Cuma bedanya apa tuh? Nah, bedanya ibu semua, ikhwan sama ikhwah itu artinya sama-sama saudara. Nah, kalau ikhwan itu saudara yang tidak punya hubungan nasab. Ya, saya dengan tetangga kanan kiri saya, atau saya dengan ibu-ibu, dengan suami ibu-ibu, itu ikhwan. Saudara saya juga saudara dia, ikhwan, saudara sesama muslim gitu ya. Tidak punya hubungan nasab. Tapi kalau ikhwatun pakai tamar butoh tuh, itu saudara yang punya hubungan nasab. Oke? Yang ada 2 itu. Baik. Yuk selanjutnya Bu terakhir tadi Ibu Ibu Yeti ya? Bu Teti ya? Terakhir Bu Rai. Bu siapa? Bu Yayet, Ustaz. Oh Bu Yayet. Bu Yayet, maaf. Bu Yayet pilih saudarinya Bu Yayet untuk yang terakhir. Bu Sifa. Bu Syifa. Baik, silahkan Bu Syifa. Ayatun. Jamaknya ayatun. Ahsanti. Ayatun. Artinya apa tuh? Ayat-ayat. Ayat-ayat. Hebat. Syukran ahsanti. Nah, kalau yang lainnya tadi itu jama taksir. Kalau yang barusan jama muannats salim ya, yang dibaca oleh Ibu Syifa. Baik. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai sini? Mangga boleh Ibu. Anissa di sini kan wanita, artinya maksudnya istri ya, istri ya. Kenapa nggak pakai kata itu Ustadz, zaujah ya?
istri ya, zaujah ya. Iya. Ya, baik. Nisa itu makna harfiahnya adalah wanita. Siapapun selama dia wanita, maka dia disebut nisa. Nah, tetapi dalam penggunaan bahasa sehari-hari, wanita ya, nisa itu juga digunakan untuk istri. Saya ulangi, nisa secara makna harfiah itu artinya adalah perempuan. Siapapun itu, statusnya siapapun itu. Tetapi dalam penggunaan bahasa sehari-hari, termasuk di dalam Al-Quran, nisa itu juga digunakan untuk pasangan atau untuk istri. Ya, sama seperti dalam bahasa Indonesia. Perempuan itu, wanita itu ya umum tuh ya. Tapi kadang juga itu Bunda Kia adalah wanita saya. Wanita saya tuh berarti ya istri saya, atau orang kadang maaf ya sering ngomong cewek gue gitu ya. Nah, cewek gue berarti itu pasangan dia tuh gitu ya. Nah, ini juga sama tuh ya, menggunakan nisa yang dimaksud adalah dalam ungkapan sehari-hari ya. Atau laki-laki juga begitu kan, suami saya sering dibilang laki saya, sering dibilang cowok saya gitu ya, tapi nggak menggunakan laki gitu ya. Jadi ini penggunaannya sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab sehari-hari. Wallahu a'lam. Afwan Ustadz, Enggak. untuk jamaknya nafsun itu bisa juga nufus, termasuk jamak taksir bukan? Iya, iya betul. Nafsun jamaknya ada dua. Bisa anfus, bisa nufusun. Saya ulangi. Betul Ibu Rai, nafsun jamaknya ada dua. Bisa anfusun, yaitu yang sering kita temukan. Nah, bisa juga nufusun. Sama ya, artinya jiwa atau diri. Betul Jamak Ibu taksir Rai. juga ya, Jamak Ustaz? taksir juga betul. Nah, syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi? Baik. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, yuk dikit lagi mencari fi'il mudhari di pertemuan 14. Di pertemuan barusan kita cari. Biar satu-satu aja ya, biar jelas gitu. Berarti gimana nih? Diurutkan kayak tadi aja ya? Berarti sesuai dengan urutan yang tadi. Oke, saya lihat lagi urutan yang tadi. Baris pertama kan saya tuh tadi, sekarang dimulai dari Ummu Irham ya. Ummu Irham baris pertama. Silahkan ada atau tidak fi'il mudhari'. Bebas ya, sampaikan sesuai kemampuan. Kalaupun salah nanti diperbaiki, kalaupun lupa nanti diingatkan, kalaupun nggak dapet ya nggak apa-apa gitu. Ya dapat bonus kalau nggak dapet, mangga. Baris pertama ada Ibu Ummu Irham. Fi'il mudhari'. Ada Anita di awalnya. Anita ya Ustadz ya. Anita itu hamzah atau nun atau ya atau ta. Fi'il mudhari'. Ada satu tuh kayaknya tuh. Ini bukan Ustadz. Mana tuh? Islahun. Islahun mana tuh? Islahun di sini ya, di ujungnya. Islahun. Artinya berbuat baik. Lebih tepatnya bukan berbuat baik ini, perbuatan baik. Perbuatan baik. Apalagi dia tanwin. Tanwin itu tanda isim. Berarti dikit lagi. Bukan ya, Ustaz? Iya, dikit lagi. Bukan, betul. Islahun ini isim. Oh, isim. Ya, Ustaz. Boleh lihat tanda, boleh juga lihat terjemahannya. Yas'alunaka. Nah, Masya Allah. Itu dia keren. Yas'aluna.
Yas'aluna. Mereka bertanya. Nah, domirnya kira-kira apa tuh? Ya di awal, waw dan nun di akhir. Betul, Ibu Umi Irham, betul. Domirnya apa tuh? Ya di awal, waw dan nun di akhirnya. Apa? Mereka ya. Iya. Mereka tuh apa tuh? Hum. Oke. Syukran Sayyidah Teti atau Umi Irham. Yas'aluna fi'il mudhari domirnya hum. Tandanya ya di awal, waw dan nun di akhir. Ahsanti, hebat. Baris kedua, Umi Iza. Silakan. Tukhalitu. Bagus, tukhalitu. Domirnya apa nih? Antum, Ustaz. Antum, betul. Tadi awal, waw di akhir. Ahsanti, hebat. Ada lagi, Bu? Sebentar, Ustaz. Kayaknya itu aja ya. Ya'lamu bukan ya, Ustaz ya? Nah, itu dia. Ya'lamu. Betul. Domirnya apa tuh? Betul ya. Ya'lamu, ya di depan berarti huwa ya, Ustaz. Huwa. Keren. Ahsanti, hebat. Insyaallah. Baris syukron. Umi Iza. Baris 3. Ibu Lena. Baris ketiga nggak ada, Ustaz. Baris 3 tak ada. Oke, dapat bonus berarti. Syukran Bu Lena. Iya, Bu Herlin 4. Ada tuh. Tankihu. Tankihu, hebat. Domirnya, Bu? Kalian antum, Ustaz. Hebat, antum. Kalau Ada ini lagi nggak? yu'min. Iya, betul. Yu'minna, betul. Domirnya, Bu? Hunna. Hunna, keren. Jadi kalau dilempar ke domir kita, yu'minu, yu'minani, yu'minuna, tu'minu, tu'minani, yu'minna. Nah, ketemu tuh. Hunna. Syukran, Ibu Herlin. Ahsanti, hebat. Setelah Bu Herlin, buati of Bunda Kia, baris kelima, Bunda Kia. Tongkihu. Tunkihu. Domirnya apa tuh, Bun? Antum, kalian. Antum, kalian. Hebat. Ahsanti. Ada lagi nggak, Bun? Ajabat masuk nggak, Bun? Ajabat. Enggak. Kenapa, Kan dari Bun? kata ajib, ajaba ya. Ada hamzahnya itu. Itu Ya. masuk huruf kan ain apa? Hamzah, ain, Jim dan ba. Oke, betul. Ajabat bukan fi'il mudhari'. Lihat semua ibu-ibu, ajabat ini persis sama dengan a'nata. Jadi di atas nih lihat a'nata. Ini ajaba karena ada tak sukun karena hiya. Ini fi'il madhi. Ajabat kan ada tak sukunnya. Ajabat fi'il madhi domirnya hiya. Kalau a'nata ini fi'il madhi domirnya huwa. Ya. Ini bukan ya. Betul, Bunda, hebat. Syukran, Bun. Setelah Bunda nomor 6, Ibu Sukarti. Ada satu, Ustaz. Mangga. Hebat. Yu'minu. Domirnya apa tuh, Bu? Hum. Hum. Oke, syukron. Ada lagi, Bu? Sebentar. Enggak ada. Enggak ada. Ajaba bukan ya? Iya, kayak tadi ya. Syukron. Oke, Bu Sukarti, syukron. Selanjutnya Ibu Yayet 7. Ada 2. Apa tuh? Yad'una sama yad'u. Masya Allah. Domirnya, Bu? Yad'una hum. Yad'u. Betul. Yad'u apa, Bu? Huwa. Hebat. Iya, huwa. Syukran. Keren. Baris 8, Ibu Upit. Bu, iya betul. Ibu Upit, silahkan. Baris ke-8. 8. Yubayyin. Yubayyin. Oke, domirnya? Huwa. Betul. Ada lagi? Yatazakkarun. Iya, domirnya? Hum. Hum. Ahsanti. Syukran. Selanjutnya, Ibu Rai, 9. Fi'il madhi
Fi'il Fi'il mudhari. mudhari. Yas'aluna. Yas'aluna. Domirnya, Bu? Domirnya hum. Iya, betul. Ada lagi, Bu? Hanya itu, Ustaz. Iya, Fa'tazilu ahsanti. bukan ya? Betul. Fa'tazilu fil amr, betul. Menjauhlah. Iya, betul. Hebat. Fil amr. Syukran, Ibu Rai. Setelah Bu Afwan, Rai, Ustaz. Ibu Syifa. 10, Ibu Syifa silakan. Taqrabuhun. Iya, akrabu, betul. Domirnya apa tuh? Kalian itu antum bukan ya? Antum, betul. Kalian, antum, antum. Oh, antum. Antum, betul. Tak di awal, waw di akhir. Betul, Ibu? Ada lagi nggak tuh? Ya, tohurn. Bagus. Ya, tohurn. Iya. Domirnya? Huwa bukan ya? Kalau huwa nggak pakai na. Yathur. Oh iya. Apa ya? Apa ya? Yathuru. Yathurani. Yathuruna. Tathuru. Tathurani. Yathurna. Oh. Apa sih? Hunna. Hai. Hunna sama kayak yaf'alna. Sama kayak yu'minna, yaf'alna, yathurna. Oke, betul ya? Ini domirnya hunna. Iya, syukran. Saya kasih bocoran tatoharna ini bukan. Ini fi'il madhi. Ya, ini memang menipu nih dia tatoharna ya. Nanti saja yang ini. Baik. Jadi 2 tuh Ibu ya, taqrabu dan yathunna. Syukran Ibu Syifa. Setelah Bu Syifa, Ibu Santi 11. Yuhibbu aja bukan Ustaz? Yuhibbu, iya betul. Domirnya Bu? Huwa. Huwa. Ada 2 tuh ya, yuhibbu dan yuhibbu. Iya, yuhibbu. Oke. Syukran, domirnya huwa. Iya, berarti sekarang Bu Lena lagi. Bu Lena tadi kan nggak dapet ya? Bu Lena yang belum dapat tadi baris ke-12, mangga. Bu Lena dapat nggak 12? Sekarang baris ke-12, Ustadz. Ya, betul. Apa ya? Ada nggak? Nggak ada. Nisa nggak ada juga, Ustadz. Iya, Bu Lena nggak ada terus nih. 13. Nah, kalau gitu 13 deh. 13. Itaku, tunggu dulu. Bertakwalah. Yang itu yang itaku ya Ustadz. Itaku artinya bertakwalah. Oh, bertakwalah. Fi'il mudhari bukan. Oh, bukan. Fi'il amr, iya betul. Tade berarti itu. Nggak ada lagi. Nah, satu lagi ada 14. Ya, kalau baru kelihatan. Ada ini. Taja'alu. Taja'alu, bagus. Domirnya, Bu? Domirnya antum. Antum. Ada lagi? Sama ini, tabarru. Tabarru, oke. Domirnya, Bu? Sama antum juga. Betul. Tabarru, taja'alu, sama tuh ya. Taja'alu, tabarru, tadi awalnya waw alif, di akhirnya sama tuh. Antum. Hebat. Satu lagi deh sekalian. Boleh. 15 ada? 15 ada, Ustadz. Apa tuh? Tattaku, kalian bertakwa. Domirnya antum. Hebat. Sama tuslihu. Tuslihu, domirnya antum juga. Ahsanti, alhamdulillah. Syukran, Ibu Lena. Baik, itu fi'il mudhari yang ada di pertemuan 14. Saya nggak ngitung ada berapa. Ibu-ibu silahkan dikasih tanda. Itu fi'il mudhari kita. Ya, yang mau bertanya boleh. Ya, silakan. Yang tabarru itu antum kalian ya, tak di awalnya wawu. Emang kata dasarnya apa? Bukan ba sama ro doang, 2 aja. Roknya double. Ya, roknya double di situ. Roknya 2. Jadi ba, betul. Ba, ro, betul. Tabarru birrul walidain. Sama juga tuh ba, ro.
Syukran. Afwan. Ada lagi silakan. Turun. Ada dua ini. Baik, alhamdulillah. Kalau tidak ada, sedikit coba kita tadaburi beberapa ayat yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Sedikit boleh Ibu ya, masih ada waktu dikit saja, 5 menit deh kalau mudah-mudahan tidak lama. Baik, yang mana ya? Atau Ibu ada yang mau ditanyakan maksud ayat ini apa gitu misalnya? Kalau tidak ada, saya carikan sendiri. Nah. Hah? Baik, coba lihat baris keempat. Ya. Baris keempat. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kalian para lelaki menikahi al-musyrikat, wanita-wanita musyrik, hatta yu'min, sampai mereka beriman. Tidak boleh seorang laki-laki memilih wanita musyrik sebagai istri. Sudah? Wala amatum mu'minatun, dan sungguh seorang budak perempuan yang mukminah khairun, lebih baik kata Allah tuh, min musyrikatin, dari seorang musyrikah. Walau a'jabatkum, meskipun orang musyrikah tadi tuh, wanita musyrik tadi itu ma'jabatkum, membuat kalian takjub. Misalnya cantik banget, atau misalnya kaya, atau misalnya terhormat, dan seterusnya, itu tidak lebih baik daripada seorang budak perempuan yang mukmin. Sudah? Nah, di titik inilah kemudian MUI setahu saya itu melarang, ada fatwa seorang muslim menikahi orang Nasrani maupun orang Yahudi. Kenapa? Karena Nasrani dan Yahudi termasuk musyrik. Dia menyekutukan Allah. Nasrani misalnya meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi Tuhan Bapa. Musyrik di mananya? Karena dia meyakini ada Tuhan anak. Syirik tuh. Yahudi juga begitu. Tuhannya Yahweh. Yahweh itu ya nama lain dari Allah kata mereka. Nah, tapi Yahweh ini punya anak, Allah ini punya anak. Siapa tuh? Namanya Uzair. Musyrik juga tuh. Itu ya. Jadi karena dasar inilah MUI menyatakan Yahudi dan Nasrani juga termasuk ayat ini. Ya, kita lanjutkan. Walatun, kalau tadi untuk para laki-laki, sekarang para wali, para orang tua. Walatun kehul musyrikin, dan janganlah kalian para wali menikahkan al musyrikin, laki-laki yang musyrik, dalam kurung, dengan wanita-wanita atau anak-anak kalian yang mukmin, yang muslim, hatta yu'minu, sampai mereka orang-orang musyrik itu beriman. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrik, dan sungguh seorang budak laki-laki mukmin yang beriman, kata Allah, khairun, lebih baik, min musyrik, dari seorang musyrik, walau a'jabakum, meskipun dia membuat takjub kalian. Pertanyaannya, kenapa kita nggak boleh menikah dengan orang musyrik, ya, terutama laki-laki dengan perempuan musyrik dan seterusnya? Kenapa tuh? Alasannya dilihat, ulaika yad'una ilan nar, sesungguh mereka itu mengajak kepada neraka. Orang musyrik itu mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, dan Allah mengajak kepada surga. Itu bedanya. Yang satu ke neraka, yang satu ke surga. Wal maghfirah, dan ampunan, biiznih, dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun, dan dia menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya kalian mengambil pelajaran. Oke. Nah, karena itu Indonesia KUA begitu punya undang-undang tuh tidak mau menikahi orang yang umat Islam begitu, yang beda tingkah, beda agama. Begitu ya. Dikit lagi deh. Boleh dikit lagi. Ayat selanjutnya tentang mahid, tentang haid. Saya kira yang saya ingin jelaskan, karena ini sudah sangat jelas, saya kira ibu-ibu semua sudah tahu bahwa tidak boleh mendekati wanita yang sedang haid dan seterusnya. Tapi kata Allah, wala taqrabuhunna hatta yathun, janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka bersih. Yang disebut dengan bersih itu apa, Ibu?
Yang disebut dengan bersih itu dua. Yang pertama, inqita'ud dam. Wanita disebut bersih itu, wanita disebut suci itu, satu, inqita'ud dam. Apa tuh? Terputus darahnya. Darah haidnya terputus. Yang kedua, dia mandi wajib. Jadi, kalau wanita sedang haid, kemudian haidnya terputus, kemudian dia sudah mandi, maka dia disebut suci. Tapi kalau salah satunya saja, maka tidak disebut suci. Sudah terputus haid, nah, kemudian tidak boleh didekati atau tidak boleh juga mendekati, ya. Kalau belum mandi, maka mandi dulu. Di tempat lain ada yang bertanya, ya mandi 2 kali dong Pak. Ya, memang harus begitu. Mandi pertama untuk suci, mandi kedua untuk kewajiban yang lain, wajib gitu ya. Baik, itu saja mungkin ibu-ibu. Ada di titik ini siapa ada yang mau bertanya, boleh sebelum kita akhiri. Silakan. Ustadz, Afwan izin bertanya. Kan ada gitu saya lihat tayangan di TV kayak artis itu kan ada yang menikah beda agama ya Ustadz ya. Satu Islam, satu Kristen. Tapi mereka menikah, entahlah itu nikahnya di luar negeri atau di mana. Berarti kan kalau begitu statusnya tetap zina ya Ustadz ya, karena kan beda agama ya Ustadz, walaupun mereka punya anak itu Ustadz. Misalnya beda agama punya anak, nah anaknya itu kan dari hasil perzinahan ya, karena kan nikahnya tidak sesuai dengan yang ada di surat Al-Baqarah ini kan, yang ayat 221 ini Ustaz. Ya betul, kebanyakan ulama kita mengatakan begitu. Jadi pernikahan itu dianggap tidak sah dan dalam kacamata agama ya, bukan kacamata negara, bukan kacamata negara yang lain. Dalam kacamata agama tidak sah dan itu disebut dengan perzinahan. Wallahu a'lam. Betul Ibu? Ya. Ada lagi? Cukup? Baik, saya rasa cukup ya. Sudah mendekati azan zuhur. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat insyaallah. Terima kasih ibu-ibu semua, untuk hari ini kita akhiri majelis kita sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua, hatur nuhun ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.